Bu, sakit-sakit ringan bisa nggak ya pakai BPJS? Itu silahkan mengunjungi Vaskes atau FKTP terdaftar ya, setingkat puskesmas, klinik seperti itu Kak. Nanti kan ada dokter umum yang akan memeriksanya. Kemudian ini Kak, kalau BPJS pemerintah bagaimana cara aktifkannya? Nah, pemerintah ini ada dua dia. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu murni dari datasen Kementerian Sosial. Ya, itu berdasarkan SK yang diterbitkan Kementerian Sosial. Kementeriannya sendiri yang memilih pesertanya yang mana-mana saja. Tapi kalau dari BPJS pemerintah daerah itu tergantung wilayahnya ya Kak. Karena tiap daerah itu tergantung Pemdanya, seperti apa regulasi yang dibuat. Kalau kami di Aceh, di seluruh Aceh, itu untuk pemerintah daerah itu syaratnya sangat simpel, hanya KK saja. Tapi kalau untuk di luar wilayah Aceh, itu mengacu ke daerahnya masing-masing ya Kak ya. Aduh, mohon maaf nih kalau ada yang kelewatan. Cara aktifinnya ya PBI tadi ya. Kalau PBI ya PBD tadi mengacu ke daerah masing-masing Kak. Ini Kak Cia dari wilayah mana? Kemudian ada dari Mi. Gimana caranya menaikkan kelas rawat inap misal kelas 2 PNS golongan 2D mau pindah ke VIP? Nah, jadi kalau untuk pegawai itu dia bisa naik kelas jadi kelas 1 itu kalau dia golongannya sudah 3A. Oh, ternyata dia memang belum 3A, tapi karena dirawat dia minta lagi ke VIP. Nah, itu dia bisa bayar selisih ya, bayar selisih. Jadi pindah ke VIP silahkan disampaikan ke perawat ruangan. Jika tersedia maka bisa masuk. Tapi kalau VIP-nya tidak tersedia ya tetap di kamar yang saat ini seperti itu ya, Bapak atau Ibu Mi. Nanti bayar selisih. Misalnya nih, untuk yang di kelas 2 itu misalnya harga klaimnya 10 juta. Ternyata Bapak minta pindah kamar nih ketika di rumah sakit itu ke VIP. Ternyata harga VIP itu 25 juta. Maka 25 juta dikurang 10 juta itu yang menjadi selisih Bapak atau Kakak bayarkan. Begitu. Kemudian dari Ratnasari ini tadi udah ya. Dari Human 248, Bu, BPJS PBI biasanya berapa lama aktifnya? Nah, PBI ini penerima bantuan iuran itu tergantung dari pemerintahnya, Abang atau Kakak Human 248. Selama dia masih masuk ke dalam kota, maka datanya aktif. Tapi selama memang tidak masuk lagi dalam kota, dia tidak datanya nonaktif ya. Kalau PBI dia ada yang dari pemerintah pusat dan ada dari pemerintah daerah. Kemudian Bu, kemarin kan saya BPJS nggak aktif lagi kelas 1, soalnya udah lewat umur. Oh, ini yang anak PNS ya. Nah, kalau misalnya memang saat ini, siapa namanya nih ya, nggak nampak. Jadi untuk anak pegawai itu memang dia tanggungannya hanya sampai usianya 21 tahun. Kalau misalnya dia sudah lewat 21 tahun, datanya akan nonaktif. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah masih kuliah? Kalau masih kuliah itu bisa diperpanjang setahun dengan cara membawa surat aktif kuliahnya. Tempo setahun dia akan aktif sejak pelaporan. Tapi Bu, saya sudah nggak kuliah lagi misalnya kan. Nah itu kalau sudah tidak kuliah lagi maka tidak bisa diperpanjang lagi di bawah tanggungan orang tuanya yang pegawai. Maka harus dialihkan ke segmen yang lain. Pilihannya itu ada yang berbayar sendiri atau ada yang tanggungan pemerintah ya. Seperti itu. Ada yang bayar sendiri itu tergantung kelasnya kelas berapa ya yang dipilih. Begitu. Ini atas nama siapa nih? Bunga, gambarnya bunga ya. Dari Miss Wanto, Kak BPJS Kesehatan Alubili bisa buat berobat di Melabo. Oh ini dekat ya Pak Miss Wanto ya. Nah jadi kalau Bapak mau berobat ke Melabo, tergantung dulu Bapak berobatnya di mana gitu ya. Artinya kalau misalnya Bapak memang tinggalnya di Alubili,
puskesmas terdaftarnya di Alubili, tentu Bapak rayonnya itu ke puskesmas Alubili dulu. Beda kondisinya untuk yang gawat darurat, Pak. Misalnya Bapak jalan-jalan ke Melabuh, ternyata nauzubillah min zalik, pingsan ataupun mungkin ada hal-hal yang sifatnya gawat darurat, itu Bapak bisa langsung ke IGD rumah sakit ya, dimanapun Bapak berada. Tapi kalau posisinya Bapak mau berobatnya itu mau ke poli dokter spesialis rawat jalan, nah, itu tentu Bapak harus mengikuti alur dulu. Pertama Bapak ke Alubili dulu, kemudian dirujuk ke puskesmas yang ada di ke rumah sakit Nagan Raya, baru dirujuk ke rumah sakit Melabuh seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak nih, saya memang tinggalnya di Alubili, tapi saya karena dulu pernah tinggal Melabuh, jadi nggak pernah saya rubah-rubah nih rayon tempat berobatnya. Saya rayon tempat berobatnya itu di Puskesmas Johan Pahlawan misalnya. Nah, berarti Bapak tetap dia menginduk rayonnya itu ke di mana kita terdaftar, begitu Pak Miswanto. Kemudian Roni aja, kalau BPJS-nya belum dipakai, alhamdulillah sehat saja. Apakah kita aktif selalu ya Kak? Masya Allah, alhamdulillah ya. Sehat. Kita doakan semoga sehat sekeluarga. Nah, untuk yang menentukan itu aktif atau tidak itu tergantung dia. Tergantung. Ini Kakak atau Abang Roni aja segmennya apa? Kalau misalnya dia pekerja penerima upah seperti pegawai PT, PNS daerah, P3K, BUMN, nah itu selama satuan kerjanya mendaftarkan maka datanya akan tetap aktif ya. Tapi kalau misalnya jenis kepesertaannya itu tanggungan pemerintah, itu tergantung dari pemerintahnya masih ada tidak dalam kuota bantuan. Tapi kalau misalnya kakak atau abang ini tanggungan orang tua, tadi mengacu ke batas usia 21 tahun untuk yang orang tuanya sebagai pekerja. Jadi untuk Bang Roni atau Kak Roni aja ini aktif tidaknya itu tergantung segmen pesertanya saat ini apa begitu ya. Untuk peserta mandiri selama dia bayar iuran dia tetap aktif seperti itu. Ini dari Ana. Assalamualaikum Bu, saya BPJS yang gratis, bisa nggak anak saya gratis juga? Tentu bisa ya. Kalau kita di Aceh bisa. Kalau kita di Aceh bisa karena kita ada PBI Pemdanya ya. Kembali lagi untuk PBI Pemda daerah lain itu mengacu ke wilayah Pemdanya masing-masing. Alhamdulillah kita di Aceh hanya pakai kakak saja, itu bisa langsung didaftarkan ke bantuan pemerintahnya. Kemudian dari Kak Vina. Kak Vina, Kak mau tanya, saya kan jurusan admin kes, apa bisa magang di kantor BPJS? Biasanya yang magang di sini itu yang sudah pernah ya, itu dari Universitas Teguh Umar di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Biasanya diusulkan oleh fakultasnya seperti itu, Vina. Kalau mau magang di sini, ayo silahkan. Kami menerima dengan senang hati ya. Kemudian ini dari Titi, kakak bagaimana cara bikin BPJS-nya ya kak? Nah yang penting ini dari kakak atau abang Titi ini, kakaknya dulu ada dulu. Kakaknya, kemudian BPJS ini kan dia banyak jenisnya ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah yang gratis ini dia tanggungan pemerintah. Nah tanggungan pemerintah itu mengacu ke regulasi dari pemerintah. Kalau dari pemerintah pusat itu biasanya dia di bawah naungan kementerian, dalam hal ini Kementerian Sosial. Pengajuannya itu biasanya dari desa melalui data SIG. Memang dia berproses tidak langsung aktif. Kalau tanggungan Pemda itu dia tergantung dari wilayahnya. Kalau di Aceh kita hanya cukup bawa kakak saja. Tapi kalau untuk wilayah lain itu tergantung wilayahnya masing-masing ya, seperti itu. Kemudian dari Cindy, syarat untuk BPJS gratis untuk bayi 3 bulan apa aja ya Bu? BPJS gratis ini yang PBI ya, bantuan pemerintah. Kalau dia kurang 3 bulan dia cukup bawa kakak saja. Ya, pendaftarannya bisa melalui puskesmas ya kalau kami di Aceh, atau melalui SIPP rumah sakit, melalui Pandawa. PBI belum bisa dari Pandawa ya, kecuali PBIJK dari pusat. Mungkin bisa ke puskesmasnya untuk dibantu pendaftaran bayinya ya. Bawa saja kakak yang sudah ada nama anaknya. Seandainya nih ya dari Bang Iksan Kemala, seandainya kalau BPJS hilang bagaimana? Ini maksudnya BPJS hilang kartunya mungkin ya Bang ya. Kalau BPJS hilang, aduh bahaya juga nih Bang.
Oke, seandainya kalau kartu BPJS-nya hilang, silahkan berobat pakai KK atau KTP. Begitu Bang Ihsan. Karena kita untuk pencetakan ulang itu tidak ada. Pasien itu sudah online berobat dengan KK atau KTP. Tapi perlu nih Bu, saya nih mau tes polisi, tes tentara dan sebagainya. Silahkan download aplikasi JKN Mobile. Di situ nanti ada kartu digitalnya ya. Cara downloadnya nanti banyak tutorial ya, bisa dilihat di TikTok atau di YouTube. Kak Vina lagi, Kak mau tanya, saya kan, oh ini tadi udah ya.